Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya, dan jangan lupa berbahagia. Sebelum kita memulai, ada baiknya untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih, dan selamat menikmati. Di episode sebelumnya, setelah Feng Hao bertarung dan memenangkannya secara dramatis atas Huku yang kemampuannya satu tingkat di atas Feng Hao, dan di malam harinya ia pun melakukan pemulihan dengan cara bermeditasi. Namun di tengah-tengah meditasinya, Feng Hao pun tersentak dengan keberadaan sesosok pria bertopeng yang tiba-tiba menyerangnya dengan keras. Dia mendorong dengan kuat dan keras kepada Feng Hao, namun dengan kecerdasan yang tinggi Feng Hao pun dapat membebaskan diri dari cekikan si pria bertopeng. Dan dengan kecepatannya Feng Hao pun menghilang di balik rimbunan pohon-pohon, sementara si pria bertopeng itu mencari-carinya di dalam persembunyiannya. Feng Hao pun menyiapkan strategi untuk menyerang balik si pria bertopeng itu. Dan seketika itu juga si pria itu pun terjebak dengan strategi yang dibuat Feng Hao, dan si pria bertopeng itu terkejut dengan semuanya yang dilihat, sementara Feng Hao pun menyiapkan diri dengan menyerangnya. Itulah secuil kisah di episode sebelumnya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan meneruskan petualangan Feng Hao untuk melawan dan melarikan diri dari si pria misterius itu. Dengan strategi yang sangat matang yang Feng Hao telah siapkan, dan ia pun segera menyerang si pria misterius itu. Feng Hao pun menyerang dengan kekuatan barunya yang disebut telapak harimau langit. Ledakan besar pun terjadi setelah bentrokan kekuatan dari Feng Hao dan pria misterius. Debu-debu pun berterbangan, dan keberadaan Feng Hao pun belum diketahui dengan tebalnya debu-debu yang mengganggu penglihatannya. Sementara setelah bentrokan itu, si pria bertopeng itu pun masih dapat berdiri walaupun ia terluka. Seraya berkata, seharusnya aku tidak meremehkanmu, dan untuk menahan seranganmu, aku hampir menghabiskan semua kekuatan bela diriku dan aku hampir mati di tanganmu. Terlihat di sekeliling pria bertopeng itu beberapa pohon pun tumbang dan hangus terbakar oleh kekuatan Feng Hao. Kita bisa melihat seberapa besar kekuatan Feng Hao keluarkan untuk meloloskan diri. Dengan pengakuan dari si pria yang mengejutkan itu terhadap Feng Hao, dan ia pun mengalami luka yang cukup lumayan dalam. Diperlihatkan bahwa pakaiannya sampai compang-camping dan topengnya pun hingga hancur setengahnya. Namun dengan kemampuan yang sudah lebih tinggi dari Feng Hao, ia pun masih dapat selamat dari serangan yang kuat dari Feng Hao. Seraya ia pun berujar, "Kau sangat hebat juga untuk tingkat 5, tapi sayangnya tubuhmu juga tidak kuat menahan serangan itu kan? Kau akan mati dengan sendirinya." Jadi aku yang memenangkan pertarungan ini dengan masih menahan rasa sakit dan terkurasnya energi pria misterius itu. Mencari keberadaan Feng Hao seraya berkata, "Hai, kamu, kemungkinan hidupmu juga tidak lama lagi, jadi biarkan aku yang mengantarkanmu menuju kematian agar kau tidak merasakan sakit yang terus-menerus," ujar si pria misterius itu. Terlihat Feng Hao sangat kewalahan dengan luka dalam yang sangat terlihat di mulutnya terdapat bercak-bercak darah akibat lukanya dari bentrokan kekuatan tadi. Dengan erangan kesakitan, Feng Hao pun berteriak membalas perkataan dari si pria misterius itu, "Apa? Mati? Tidak akan kuberikan nyawaku semudah itu. Aku tidak akan mati di tanganmu. Aku pasti akan hidup, dan jika kau berani, ayo ikuti aku," teriak Feng Hao memecah keheningan malam, menantang pria misterius itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Feng Hao pun berjalan ke arah hutan yang lebih dalam lagi. Dengan berjalannya Feng Hao menuju ke arah hutan, seketika pria itu kaget melihatnya seraya bergumam, "Bocah ini tahu kalau dia tidak bisa melawanku, jadi berjalan ke dalam pegunungan monster, mencoba bertahan hidup di dalam bahaya," gumam si pria itu. Masih dengan keterkejutannya melihat Feng Hao yang tidak berhenti melangkah menuju ke dalam hutan pegunungan monster, ia pun berteriak, "Hai, bocah, tengik kau berjalan menuju ke arah kematianmu sendiri. Apakah kau sudah gila? Bahkan jika aku dalam keadaan berkekuatan penuh, aku juga tidak akan berani masuk ke dalam hutan pegunungan monster sendirian," ujar si pria itu. Setelah teriakannya tidak dihiraukan, Feng Hao pun terus melanjutkan perjalanannya dengan jalan yang terseok-seok. Pria misterius ini pun berpikir tidak untuk mengikuti Feng Hao, seraya ia bergumam untuk langkah berikutnya, "Lebih baik aku kembali dan melaporkannya. Lagi pula bocah ini tidak ada bedanya dengan sudah mati," gumamnya dengan melangkah pergi dari hutan tempat ia bertarung dengan Feng Hao. Sesampainya si pria ini di tempat kediaman keluarga Yang, ia pun melaporkan apa yang terjadi pada dirinya dan Feng Hao. Ia pun memberitahu bahwasannya Feng Hao masih hidup dan ia melarikan diri ke dalam hutan pegunungan monster, dan ia terluka parah. Kemungkinan besar ia akan menjadi santapan monster-monster di dalam hutan pegunungan itu. Namun tanpa diduga-duga si pria itu pun diserang oleh salah satu keluarga yang kali memberikan serangan dadakan kepada si pria, karena kekesalan yang kali terhadap kegagalan si pria itu untuk menghabisi Feng Hao, dan si pria itu pun terpental akibat serangan yang kali, dan yang kali pun berkata, "Dasar sampah kau.
Untuk menghabisi bocah tingkat prajurit saja tidak bisa kau selesaikan, aku muak melihat muka dia. Segera seret dia keluar, ujar Yang Kali dengan masih terlihat aura kekuatan di tangannya yang masih menyala setelah menyerang si pria. Yang Kali pun dengan bersemangat ia pun memerintahkan untuk segera mengejar Feng Hao, seraya berujar, apa? Feng Hao bersembunyi di pegunungan monster, ayo, panggil semua orang untuk berjaga di seluruh jalan keluar pegunungan, agar kita memastikan Feng Hao telah tidak dapat keluar lagi dari dalam hutan pegunungan itu. Dan jika Feng Hao dapat keluar dari dalam hutan masih hidup, segeralah habisi dia dan pastikan Feng Hao tidak dapat bangun lagi. Sementara kita kembali lagi ke Feng Hao yang masih terus berjalan di dalam gelapnya malam. Dia pun tidak tahu di mana ia berada saat ini. Dengan langkahnya yang mulai goyah dan tenaganya mulai habis, Feng Hao pun bergumam, di mana aku ini? Aku tidak tahu sudah berjalan selama dan sejauh apa, dan aku merasa sepertinya dia tidak mengikutiku lagi. Dan tubuhku juga sudah mencapai batas akhir kekuatanku, tapi aku tidak boleh tumbang. Untuk saat ini aku harus terus berjalan. Tapi setiap Feng Hao melangkah, ia merasa langkahnya begitu berat, dan semakin berat langkahnya seketika itu juga Feng Hao ambruk di atas tanah lapang berumput di tengah hutan. Di tengah ketidaksadaran Feng Hao, ternyata ia sudah diikuti dan diintai oleh makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut. Banyak binatang-binatang buas mulai mendekati Feng Hao untuk memangsa sebagai makan malam mereka. Binatang-binatang buas itu pun sudah semakin dekat dengan Feng Hao dengan taring yang tajam, dan air liurnya pun menetes dengan deras ingin segera menyantap Feng Hao. Namun sebelum binatang-binatang buas ini menyantapnya, tiba-tiba Feng Hao mengeluarkan aura kehijauan yang sangat kuat. Perlahan demi perlahan cahaya aura itu pun semakin besar dan menebarkan kekuatan yang besar dan membuat seluruh binatang itu terkaget-kaget dengan tekanan yang besar dari dalam tubuh Feng Hao. Mereka pun ketakutan dengan tekanan yang Feng Hao keluarkan. Mereka pun melarikan diri, tidak jadi memangsa Feng Hao malam ini. Kekuatan itu pun ternyata muncul dari kekuatan dari guru Feng Hao yang keluar dari dalam tubuh Feng Hao untuk menyelamatkannya dari bahaya binatang-binatang buas itu. Dengan munculnya guru Feng, ia pun seraya berujar, ini sebenarnya sudah menjadi takdirmu dan aku tidak seharusnya campur tangan, tapi untuk sekarang tidak apalah, aku hanya akan membantumu sekali ini saja, ujar guru Feng dengan terus menjaga tubuh Feng Hao yang masih terbaring tidak sadarkan diri dari kelelahannya. Hingga matahari pun mulai membumbung tinggi di cakrawala dengan sinarnya yang terik dan panasnya pun mulai menusuk kulit. Feng Hao pun mulai kembali dari pingsannya semalam. Dengan terbangunnya Feng Hao, ia pun telah memulihkan kekuatan dan kesehatannya. Feng Hao pun tersentak kaget dengan mempertanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa ini? Kenapa aku tidur di sini? Siapakah yang telah menyelamatkanku? Feng Hao pun celinga-celinguk melihat di sekitarnya yang tidak ada siapa-siapa, dan ia hanya melihat sosok gurunya yang sedang menjaganya. Feng Hao pun menyapa sang guru. Hai guru, apakah itu kamu yang menyelamatkan aku? Tanya Feng Hao. Guru Feng pun melihat Feng Hao yang tersadar dari pingsannya seraya menjawab pertanyaan Feng Hao. Iya, tentu saja aku yang menyelamatkanmu. Jika tidak ada aku, kau sudah menjadi santapan para monster yang sangat ganas, ujar sang guru. Feng Hao pun terduduk memandang gurunya yang telah menyelamatkannya, seraya berkata, terima kasih banyak guru, kalau begitu tolong bantu aku lagi. Apakah guru dapat membantuku menunjukkan kemana arah jalan pulang? Tanya Feng Hao. Guru Feng pun mempunyai keinginan lain terhadap Feng Hao, agar kekuatan dan kemampuannya meningkat lebih jauh lagi, seraya berkata kepada Feng Hao, kamu tidak akan pulang lagi, karena kita sudah berada di sini. Cobalah untuk bertahan hidup di hutan liar ini, ujar guru Feng. Dan seketika Feng Hao pun terkaget-kaget mendengar perkataan guru Feng, seraya Feng Hao berkata, apa? Bertahan hidup di hutan liar ini? Bahkan petarung yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi pun tidak bisa selamat jika tinggal di sini. Tidak mungkin aku tinggal di sini. Oke guru, baik. Dengan nada yang tinggi Feng Hao berkata kepada gurunya dengan raut wajah yang terkejut dengan sangat. Feng Hao pun segera pergi menjauh dari gurunya, dan tersetika Feng Hao pun terhenti langkahnya setelah mendengar kata-kata sang guru. Benar-benar kamu akan pergi begitu saja? Hanya dengan kekuatanmu seperti ini, kamu hanya akan menjadi fas rapuh selamanya dan akan dengan mudah diserang oleh petarung lainnya. Feng Hao pun berpikir keras dengan kebimbangannya. Ia pun memikirkan apa yang dikatakan gurunya. Guru Feng meneruskan kata-katanya, tanpa mengalami ujian hidup dan mati seperti yang kau alami sebelum ini, kamu tidak dapat membuka kemampuan barumu tanpa tekanan yang ekstrim. Hanya dengan berusaha bisa menjadi kuat, dan itu tidaklah mudah. Hidup bukanlah dongeng Feng Hao. Seketika wajahnya pun tertunduk semakin dalam memikirkan apa yang dikatakan gurunya. Dengan melihat raut wajah Feng Hao yang semakin yakin dengan kata-kata sang guru yang terus membuka pikirannya, dan sang guru pun meneruskan perkatakannya. Dengan fisik bela diri tidak berwujudmu itu, kembalinya dirimu ke rumah hanya akan membuatmu terbunuh saja. Dan kamu hanya seorang petarung level 5 saja membuatmu sampai seperti ini.
Ingat janji kamu 3 tahun lagi, kamu akan menggunakan apa untuk melawan Yuning dengan peringkatnya yang sudah mencapai dewa bela diri, dan bagaimana kamu akan melindungi keluarga Feng? Guru Fen pun mengingatkan apa yang Feng Hao telah janjikan kepada ayah dan keluarga Feng. Iya, apa kata guru itu benar. Aku akan menaklukkan pegunungan monster ini dan menjadi yang terkuat. Dengan semangat yang membara, Feng Hao pun mengiyakan apa yang gurunya katakan. Sementara kita kembali dulu di kediaman keluarga Feng. Di sana si pria misterius itu sekarang melaporkan dan mencoba mengadu domba antara keluarga Feng dan keluarga Hu. Keluarga Yang, seraya ia berujar, orang yang akan mati seperti aku saat ini akan berbuat kebaikan. Keluarga Hu dan yang memperlakukanku dengan tidak baik, lihatlah aku untuk apa membohongi kalian. Dengan penuh dengan luka di tubuhnya, si pria misterius melaporkan kepada keluarga Feng kondisi dan keberadaan Feng Hao. Dengan pukulan yang kuat ke atas meja, ayah Feng Hao pun amat sangat marah dengan keluarga yang seraya berkata, berani sekali mereka melukai Haoku, dan aku akan meratakan mereka semua. Dengan aura yang membara, Feng Chen pun ingin sekali membalaskan dendamnya. Jadi itulah akhir dari episode ke-17 ya teman-teman, di mana Feng Hao diselamatkan oleh gurunya ketika ingin dijadikan makan malam para monster-monster buas. Setelah Feng Hao jatuh pingsan karena kehabisan tenaga setelah dapat melarikan diri dari rencana menghilangkan dirinya dari daratan bela diri oleh pria misterius itu. Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.